Hai guys, balik lagi di YouTube channelnya aku. Di video kali ini aku mau ngejelasin ke kalian tentang terapi plasma konvalesen. Nah, sejak pandemi COVID-19 ini kita sering banget kan dengar istilah kalau kamu udah sembuh dari COVID-19 atau kamu pernah terkena COVID-19, kamu bisa donor darah kamu loh. Nah, ini dia yang disebut dengan terapi plasma konvalesen. Cuman sebelum aku jelasin tentang terapi plasma konvalesen ini, aku mau jelasin dulu tentang kerja sistem imun tubuh kita, karena penting banget untuk mengerti proses ini dulu baru bisa lebih mengerti tentang si plasma konvalesen ini. Jadi, di saat tubuh kita terserang oleh sebuah patogen, bisa bakteri atau virus atau patogen lainnya. Nah, di sini imun sistem kita itu ke-trigger. Pasti kalian semua udah pernah denger dong istilah sel darah putih. Nah, sel darah putih itu ada banyak banget. Salah satunya makrofag. Di saat kita terserang sama patogen, makrofag ini yang pertama kali menyerang dan berusaha membasmi si patogen. Setelah itu, ada sel lain yang namanya B cell dan T cell. Nah, mereka ini aktifnya harus menunggu beberapa hari dulu. Tugasnya mereka adalah untuk menghasilkan antibodi dan memory cell. Nah, memory cell ini berfungsi untuk kenalin bentuk patogennya, supaya besok-besoknya kalau kita terserang sama penyakit yang sama, imun respon kita bisa bekerja lebih cepat, bisa aktifin B cell dan T cell tanpa harus nunggu beberapa hari. Jadi intinya, di terapi plasma konvalesen ini, orang yang sudah terkena penyakit tersebut bisa mendonorkan plasma darahnya yang udah mengandung antibodi ke resipien untuk membantu si penerima ini meningkatkan sistem kekebalan tubuhnya saat mereka terserang oleh patogen yang sama. Nah, ini dikategorikan sebagai imunitas pasif. Imunitas pasif ini sebenarnya termasuk normal karena pada kenyataannya, para bayi mereka juga menerima imunitas pasif dari ibu mereka. Misalnya lewat plasenta, lewat susu ASI. Jadi sebenarnya ini adalah normal. Terapi plasma konvalesen sebenarnya udah digunakan di beberapa pandemi lain. Misalnya nih, waktu tahun 1958 ada pandemi Argentine Hemorrhagic Fever atau yang biasa kita kenal dengan penyakit wasir. Nah, bicara soal terapi plasma konvalesen ini, ada satu penelitian yang melibatkan 217 pasien. Pasien-pasien tersebut dikasih 500 mili plasma konvalesen pada 8 hari pertama sejak muncul gejala. Hasilnya, angka kematian turun dari 16,5% jadi 1%. Sedangkan untuk peserta yang menerima plasma konvalesen setelah hari ke-9 tidak mengalami penurunan angka kematian. Selain itu, di tahun 2002, waktu ada pandemi SARS, juga ada penelitian yang menunjukkan bahwa terapi plasma konvalesen ini bisa mengurangi resiko kematian dan juga mempercepat kesembuhan pasien. Dari pengalaman penggunaan terapi plasma konvalesen ini, ada satu hal yang penting banget untuk diingat, yaitu waktu pemberian terapi plasma konvalesen ini. Ini yang menentukan keefektifan dari terapi ini. Ada dua alasan utama kenapa pemberian yang telat bisa mempengaruhi keefektifan dari terapi plasma konvalesen ini. Yang pertama, pasien sudah memiliki imun tubuh dari infeksi penyakit tersebut, sehingga penambahan antibodi melalui terapi plasma konvalesen ini jadi enggak efektif. Kedua, pada kasus virus telah menyebar dan pasien menjadi semakin sakit, maka seringkali gejala yang ditimbulkan merupakan akibat dari respon peradangan terhadap virus, bukan merupakan gejala yang diakibatkan oleh virus tersebut. Sehingga penambahan antibodi hanya akan membantu melawan virus dan tidak melawan gejala-gejala yang sudah terjadi akibat peradangan. Dosis dan kadar antibodi dalam plasma konvalesen juga penting. Kenapa? Karena kalau kadar antibodinya rendah, ini terbukti tidak efektif untuk membantu tubuh kita melawan virusnya. Pertanyaan berikutnya adalah, siapa sih yang bisa mendonor plasma konvalesen ini? Orang-orang yang bisa mendonorkan plasma konvalesen ini adalah orang-orang yang sudah sembuh dari penyakit yang bersangkutan dan juga orang-orang yang sudah memenuhi kriteria untuk donor darah, yaitu sehat jasmani dan rohani, berusia antara 17-65 tahun, memiliki berat badan yang cukup, tekanan darah normal, dan kadar hemoglobin yang cukup, dan juga tidak memiliki penyakit yang dapat menular melalui transfusi darah.
Ada dua cara untuk mengambil plasma dari pendonor, yaitu dengan metode aferesis atau dengan metode konvensional. Metode aferesis hanya mengambil plasma dari darah, yaitu dengan memasukkan darah donor ke suatu mesin yang akan mengambil plasma. Kemudian, darah akan dikembalikan ke dalam tubuh donor. Dengan metode aferesis, dapat diperoleh lebih banyak plasma dibandingkan dengan metode konvensional. Metode ini juga lebih aman untuk pendonor karena tidak menyebabkan pendonor mengalami anemia sesaat. Sedangkan pada metode konvensional, darah dari pendonor diambil seperti pada proses donor darah pada umumnya. Proses pengambilan plasma dari darah akan dilakukan di laboratorium. Dengan metode konvensional, seseorang hanya dapat melakukan donor 3 bulan sekali. Sedangkan dengan metode aferesis, donor dapat dilakukan sekitar sekali setiap bulan. Sebagai penutup, aku mau encourage teman-teman semua yang udah sembuh dari COVID-19 untuk berpartisipasi dalam donor plasma darah ini. Atau kalian juga bisa ikutan share video ini ke teman-teman kalian yang udah sembuh dari COVID-19. Yuk kita bantu teman-teman kita yang lagi sakit. Dan satu hal lagi, di channel Chemancer, Alexander Leslie bakalan ngebahas lebih lanjut lagi tentang terapi plasma konvalesen ini khusus untuk COVID-19 dan juga komplikasinya. Kalian bisa klik link di add-ons di atas ini atau klik thumbnail di akhir video ini. Jangan lupa untuk like juga video ini dan subscribe di bawah. See you on the next video!